Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Kabar hari ini? Baik semua kan? Sehat semua kan anak-anak? Nah, untuk hari ini Ibu akan melanjutkan menjelaskan materi dinamika penduduk Indonesia. Tujuan pembelajaran: 1. Membandingkan jumlah penduduk Indonesia dengan penduduk dunia. 2. Menjelaskan pola sebaran penduduk Indonesia. 3. Menjelaskan komposisi penduduk Indonesia menurut usia dan jenis kelamin. 4. Menjelaskan perkembangan angka pertumbuhan penduduk Indonesia. 5. Menjelaskan kualitas penduduk Indonesia. 6. Menunjukkan keragaman rumah adat, pakaian adat, dan tarian di Indonesia. Dinamika penduduk. Yang dimaksud dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu natalitas, mortalitas, dan migrasi. Natalitas. Apa itu natalitas? Natalitas, angka kelahiran, ialah angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000 penduduk per tahun. Tinggi rendahnya natalitas dibagi menjadi 3. Angka kelahiran lebih besar dari 30 termasuk kriteria tinggi. Angka kelahiran antara 20 sampai 30 termasuk kriteria sedang. Angka kelahiran lebih kecil dari 20 termasuk kriteria rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi pronatalitas: 1. Anggapan banyak anak banyak rezeki. 2. Paradigma anak adalah kebanggaan keluarga. 3. Nikah usia muda. 4. Anggapan anak dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Faktor antinatalitas: 1. Program keluarga berencana. 2. Anggapan anak adalah beban orang tua. 3. Adanya peraturan tentang batasan usia menikah. 4. Pemikiran untuk menunda menikah hingga mapan. Yang kedua, mortalitas. Apa itu mortalitas? Mortalitas, angka kematian, yakni angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk per tahun. Tinggi rendahnya mortalitas dibagi menjadi 3, yaitu tinggi lebih besar 18 per tahun, sedang antara 14 sampai 18 per tahun, rendah antara 9 sampai 13 per tahun. Adapun faktor mortalitas, yang pertama, faktor promortalitas, berarti faktor yang mempengaruhi kematian. 1. Adanya bencana alam. 2. Adanya tindakan bunuh diri
dan pembunuhan. 3. Adanya peperangan. 4. Adanya kecelakaan lalu lintas. 5. Adanya tingkat kriminalitas tinggi di suatu daerah. 6. Adanya penyakit seperti yang sekarang ini, pandemi COVID-19. Yang kedua, faktor anti mortalitas. 1. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. 2. Tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi. 3. Adanya keamanan yang kondusif dan perdamaian. 4. Tingkat kriminalitas, bunuh diri, dan pembunuhan rendah. 5. Adanya kemajuan di bidang kesehatan dan kedokteran. Dan 6. Tidak adanya bencana alam. Yang ketiga, migrasi. Apa itu migrasi? Migrasi yakni suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Jenis-jenis migrasi. 1. Emigrasi. Tindakan meninggalkan negara asal seseorang atau wilayah untuk menetap di negara lain secara permanen, meninggalkan negara asal. 2. Imigrasi. Perpindahan orang dari suatu negara atau bangsa ke negara lain di mana ia bukan merupakan warga negara. Transmigrasi. Perpindahan penduduk dari satu daerah atau pulau yang berpenduduk padat ke daerah atau pulau lain yang berpenduduk jarang. Yang kelima, urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota atau kota kecil ke kota besar. 6. Ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Sekarang faktor penarik migrasi. 1. Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup. 2. Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. 4. Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang daerah untuk bermukim di kota besar. Faktor pendorong migrasi. 1. Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan. 2. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal. 3. Adanya tekanan-tekanan seperti politik, agama, dan suku sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal. 4. Alasan pendidikan, pekerjaan, atau perkawinan. 5. Bencana alam. Rumus yang berhubungan dengan kuantitas penduduk. Yang pertama, natalitas, angka kelahiran kasar, yaitu CBR, sama dengan L. L berarti lahir dibanding dengan penduduk P kali 1000.
Yang kedua, mortalitas, yaitu kematian kasar, CDR sama dengan M mati dibanding P penduduk kali 1000. 3. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan sama dengan kelahiran dikurangi kematian ditambah imigrasi dikurangi emigrasi. Dinamika penduduk dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu 1. Perubahan jumlah penduduk, 2. Perubahan komposisi penduduk, 3. Perubahan pertumbuhan penduduk. Perubahan jumlah penduduk. Cara menghitung jumlah penduduk ada 3: sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Sensus penduduk. Sensus penduduk adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penerbitan keterangan penduduk di suatu wilayah. Biasanya dilakukan setiap 10 tahun sekali. Registrasi penduduk adalah pencatatan mengenai data kependudukan yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pemerintah. Berarti dilakukan setiap hari. Survei penduduk adalah proses pengumpulan dan penyusunan data kependudukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan sosial maupun ekonomi. Biasanya dilakukan untuk kepentingan tertentu. Kita lanjutkan persebaran penduduk. Persebaran penduduk di suatu wilayah bisa berdasarkan geografis ataupun berdasarkan administrasi pemerintah. Contoh berdasarkan geografis, misalnya sungai, pantai, jalan raya, dan lain-lain. Sedangkan administrasi pemerintah ditetapkan oleh suatu negara, misalnya zona teritorial atau zona ekonomi eksklusif. Perubahan komposisi penduduk. Komposisi penduduk sama dengan penggolongan penduduk. Yang pertama berdasarkan umur dan jenis kelamin. Kedua, berdasarkan pendidikan. Ketiga, berdasarkan pekerjaan. Yang keempat, berdasarkan agama. 5. Berdasarkan tempat tinggal. 6. Berdasarkan dependensi ratio. 7. Berdasarkan kriteria tertentu. Kita lanjutkan piramida penduduk. Piramida penduduk adalah suatu jenis grafik balok tentang komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada saat tertentu. Dibagi menjadi 1. Piramida penduduk muda.
piramida kerucut, yaitu piramida yang menggambarkan jumlah penduduk sedang tumbuh, yakni ditandai dengan jumlah kelahiran yang meningkat pesat. Contohnya seperti di negara berkembang. Yang kedua, piramida penduduk dewasa, piramida granat, adalah piramida yang menggambarkan jumlah penduduk dalam keadaan tetap atau stasioner, negara-negara yang sudah maju. Ketiga, piramida penduduk tua atau batu nisan, piramida yang menggambarkan jumlah penduduk menuju kemunduran, negara-negara maju yang ada di Eropa. Sekarang kita lanjutkan lagi tentang perubahan pertumbuhan penduduk. Kalau kita amati tabel tentang Indonesia, mulai dari tahun 1971 sampai 2015, maka negara Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Adapun pertumbuhan penduduk itu ada 3 macam. Pertama, pertumbuhan penduduk alami, yaitu pertumbuhan yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Yang kedua, pertumbuhan penduduk migrasi, yaitu diperoleh dari selisih migrasi masuk dan keluar. 3, pertumbuhan penduduk total, yaitu diperoleh dari faktor natalitas, mortalitas, dan migrasi. Kita juga akan melihat peringkat jumlah penduduk di dunia, dan Indonesia termasuk peringkat yang keempat. Kita amati jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 dalam hitungan juta jiwa. Untuk Indonesia pada tahun 2015 menempati peringkat yang keempat sebesar 256 juta jiwa. Tahun 2019 menempati juga urutan yang keempat, berubah menjadi 268,08 juta jiwa. Kita juga melihat persebaran penduduk, terutama persebaran penduduk Indonesia di tahun 2010, bahwa provinsi yang paling padat terletak pada provinsi yang ada di Pulau Jawa. Ini dapat ditunjukkan dengan angka merah sampai merah tua. Sedangkan provinsi yang paling sedikit itu terletak di provinsi Papua, yaitu Papua Barat dengan warna hijau tua. Kalau kita mempelajari dinamika penduduk, maka kita bisa menyimpulkan bahwa adanya dampak dinamika penduduk. Kita lihat dari jumlah kelahiran yang cukup banyak, termasuk di negara kita, maka bisa menyebabkan satu, ledakan penduduk, seperti yang kalian lihat pada gambar. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, perebutan lapangan kerja. Yang keempat, kebutuhan lahan dan pangan yang tidak seimbang. Tadi kita sudah membahas tentang kuantitas penduduk, meliputi mortalitas, natalitas, dan migrasi. Mari kita lanjutkan dengan kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah
tingkat kemampuan penduduk dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk antara lain sebagai berikut. 1. Tingkat pendidikan. 2. Tingkat penghasilan. 3. Tingkat kesehatan. 4. Mata pencaharian. Terakhir, kita akan membahas tentang keragaman etnik, di mana keragaman ini juga berpengaruh terhadap dinamika penduduk, terutama di negara Indonesia. Keragaman etnik di sini kita bagi: pertama, rumah adat; kedua, pakaian adat; ketiga, tarian adat; keempat, alat musik tradisional; dan kelima, bahasa daerah. Ada tabel rumah adat. Kita ambil contoh Aceh. Rumah adatnya adalah Krung Bade. Yogyakarta, rumah joglo. Sumatera Barat, rumah gadang. Bali, rumah adat Gapura Candi Bentar. Papua, rumah adat Honai. Sulawesi Utara, rumah adat Istana Buton. Kalimantan Timur, rumah adat Lamin. Kalimantan Selatan, Banjar atau Betang. Nusa Tenggara Timur, Musa Laki. Kalimantan Tengah, Betang. Papua, Honai. Contoh pakaian adat yang Ibu tayangkan ada 2. Pakaian adat Bali. Yang kedua, pakaian adat Jawa. Sedangkan tarian Ibu tayangkan hanya 2. Tari Seudati dari Aceh, tari kecak dari Bali. Nah, anak-anak, karena materi kita sudah selesai, maka ada latihan soal yang bisa kamu kerjakan. Yang pertama, mengapa penduduk Indonesia sebarannya tidak merata? 2. Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat sebaran penduduk Indonesia yang tidak merata? 3. Bagaimana caranya agar penduduk Indonesia lebih merata pada masa yang akan datang? Silakan dikerjakan. Saya akhiri sampai sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.